Dava, beliaunya sekarang BPD saya. Beliaunya tetap juga bekerjasama ya? kerjasama dengan kita untuk sama-sama membangun desa kita. Oh, alhamdulillah, inilah kawan-kawan bahwa untuk membangun desa itu membutuhkan suatu kebersamaan. Betul. Meskipun beliau sudah jadi mantan kepala desa, Iya, tetap saling tetap membangun kita dengan komunikasi. Bagus ini, super porong. Nah Bu, untuk harapan ke depan, kalau dari Ibu sebagai pimpinan untuk masyarakat Sumber Porong yang berapa tadi, 3 dusun ya? 3 dusun. 3 dusun, kan banyak RT RW sampai ke bawah kan Bu? Betul, Ya? betul. Nah, apa yang kemudian menjadi visi misi Ibu untuk membangun lebih baik lagi Sumber Porong? Saya punya visi misinya, satu, menjadikan desa Sumber Porong ini menjadi desa yang lebih baik, yang makmur, gemari Paloh Jinawi, itu salah satunya. Dan untuk mencapai itu saya punya misi, namanya Sumber Porong Oke Lagi. Nah, ini misi kita. Kenapa namanya oke lagi? Karena oke itu kata-kata itu sudah bagus artinya. Oke itu berarti bagus. Tapi lagi ini berarti terus jadi bagus. Terus menerus Berarti istiqomah, Mas Fauzi. Istiqomah. Betul Jadi sekali. kawan-kawan, dari cara penyebutannya gampang tapi mudah dipahami, juga saya rasa mengandung arti yang sangat dalam gitu lah ya. Oke lagi kita bangun secara simultan dan berkesinambungan, Betul. Oke lagi ini sendiri ada artinya, Mas Fauzi, yang mau kita bangun apa? Oh, ini organisasinya. Kita perbaiki dari sisi organisasi, baik itu di tingkat desa, tingkat RT RW, itu kita bangun kembali. Kita koordinasi bersama dan membangun secara organisasi ini memang tidak mudah, tapi saya yakin kebersamaan masyarakat ini melengkapi semuanya. Selanjutnya yang K, ini kesehatan. Tanpa adanya kesehatan dari masyarakat kita nggak mungkin selama 2 tahun sampai 3 tahun ini kan kita masa-masa di sini banyak juga pendatang, keluar masuk mobilitas masyarakat ini tinggi sekali, dan ini menciptakan peluang-peluang usaha untuk yang di rumah. Selama masa pandemi ini kan orang nggak boleh bepergian jauh atau apa, tapi mereka ini tetap bisa meningkatkan ekonominya dengan cara apa? Bikin pasar-pasar, grup-grup WA, jual beli di situ, akhirnya tetap dapat income. Nah itu dari sisi ekonomi. Di sisi yang lain, yang L, Mas Fauzi, Bung Fauzi, ini lingkungan. Tanpa lingkungan yang baik dan kita tetap menjaga lingkungan kita, ini nggak mungkin akan jadi sesuatu yang baik tanpa lingkungan yang sehat. Tuh. Jadi perlu kita sadari, satu, kita berusaha perbaikan aliran-aliran sungai di mana ada sampah-sampah, penanganannya. Mungkin untuk saat ini masih dalam proses dan terus kita galakkan karena kita memberikan sosialisasi yang terus menerus dan memberikan saling kesadaran terhadap masyarakat, itu pun juga tidak mudah dan butuh kerjasama semua pihak. Betul. Nah itu yang L ya. Yang selanjutnya A, agamis. Betul. Nah, kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya agamis, yang religius dan saling toleransi antar umat beragama. Semua dirangkul. Karena pada dasarnya semua ini berbeda-beda tetapi satu. Tujuannya kita tetap ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Luar biasa. Terus Bu? Oke lagi. G-nya ya Mas Fauzi ya. G. G-nya itu satu yang harus kita semangat gotong royong. Gotong royong. Ini semangat yang mungkin sudah banyak terlupakan. Tapi dengan semangat gotong royong ini, insya Allah semua elemen masyarakat ini mau bekerja sama untuk tujuan demi kepentingannya masing-masing wilayah dan kepentingannya desa Sumber Porong. Terus mau tahu yang selanjutnya? Oh iya dong. Mau tahu banget apa mau tahu sekali? Harus banget sekali. Ini idaman ya kayak. Kalau saya ini. Wah, kalau idaman ini ya susah ini. Nah, I-nya ini inovasi, Mas Fauzi.
kita berusaha memberikan inovasi. Inovasi ini adalah pembaharuan dari yang sudah ada. Bagaimana kita berpikir ke depannya menjadi lebih baik, kita harus bisa menerima masukan, saran dari semua pihak. Dan kita berusaha bekerja sama dari berbagai macam pihak, baik itu yang ada di dalam Desa Sumber Porong sendiri maupun dari pihak-pihak luar. Nah, ini masukan mungkin dari bapak-bapak pejabat di atas kita, baik itu pemerintah kecamatan, terus pemerintah Kabupaten Malang. Di sini kita coba membuka channeling. Nah, saran-saran masukan beliau-beliau dari anggota dewan ataupun pihak-pihak manapun, ini memperkaya kita untuk menjadikan desa kita menjadi lebih baik lagi. Dan ini butuh semangat kebersamaan, semangat persatuan dan kesatuan. Luar biasa kawan-kawan, Bapak Ibu, kawan-kawan yang masih ada di sana. Jadi apa yang dicita-citakan tidak hanya sekedar angan-angan. Apa yang diimpikan dan menjadi visi misi dari Bu Kades ini sangat luar biasa dan tentu sangat sangat diharapkan oleh masyarakat khususnya Sumber Porong nih Bu. Karena kalau saya lihat memang Sumber Porong ini dari segi perekonomiannya juga luar biasa Bu. Bahkan kalau yang misalnya saya masuk nih ke gang-gang sudah banyak perumahan dan sebagainya, itu luar biasa gitu. Nah, untuk segi pertanian ada nggak di sini? Ada. Kalau saya lihat kok bangunan semua di sini tuh. Ini memang sebagian besar di lingkungan kita ini memang banyak sekali sudah padat penduduk Bung Fauzi. Di sisi sebelah selatan ini daerah pertanian kita Bung Fauzi. Memang tidak seluas desa-desa yang lain, tetapi kita masih komitmen menjaga area-area pertanian ini karena pertanian ini bagian dari kita penguatan dari sektor ketahanan pangan. Dan petani kita kasih semangat, motivasi bagaimana tetap eksis di antara desakan ekonomi dan globalisasi yang sedemikian rupa. Ya, dengan adanya koordinasi baik itu antara petani, gapoktan ini tetap kita jaga. Itu salah satunya demikian, Bung Fauzi. Jadi semua ada fasilitas, semua ada koordinasi, Betul. Terus kemudian perantara, karena biasanya petani itu sendiri kan bisa menanam, bisa ngerawat, tapi nggak bisa menjual kan biasanya begitu. Kalau ada yang sudah fasilitas untuk menjual kan itu luar biasa, luar biasa sekali. Nah Bu, kira-kira ini tadi saya bicara tentang desa, tentang saya pengen mengharapkan Ibu memberikan motivasi untuk anak muda, yang kemudian anak muda itu bisa bangkit, karena di dunia yang sekarang ini anak muda itu ada wadah yang luar biasa, tetapi mereka justru malah lebih senang dengan kesenangan sendiri itu. Nah, bagaimana Bu untuk misalnya Sumber Porong, apa yang harus dibangkitkan dari Sumber Porong dan program apa yang kemudian diberikan untuk misalnya Karang Taruna begitu Bu? Betul. Nah, memang pada masa-masa pandemi ini kan sempat terjadi banyak sekali kevakuman dari banyak kegiatan, baik di sektor manapun lah, itu salah satunya. Tetapi seperti yang disampaikan Bung Karno pada kita semua, beri saya 10 pemuda, akan saya taklukkan dunia. Kan itu keren. Keren sekali. Tujuan kita yaitu tanpa kita semangatnya pemuda, ini apalah artinya kita membangun daerah yang lain sementara daerah kita ini tertinggal. Ya, pemuda-pemuda khususnya Desa Sumber Porong, ayo sama-sama kita jaga, kita kembali ke desa kita jadikan desa kita ini lebih baik, lebih maju lagi. Dengan potensi yang ada, ini desa kita jadikan luar biasa. Biar sama-sama dengan desa yang lain. Ini harapan saya seperti itu Mas Fauzi. Setinggi-tinggi apapun, tanpa kita menjaga atau melihat melupakan sejarah dari bangsa kita atau kampung halaman kita, tidak ada artinya. Toh kita nanti kembalinya juga ke desa kita. Kalau di desa ini semua fasilitas ini sudah ada, ngapain harus jauh-jauh? Nah, luar biasa. Semoga maka harapan saya itu Bung Fauzi, kita punya rasa memiliki desa kita, menjaga dan mencintai desa kita. Seperti kita ingat bahwa
desa kita ini awal mula kita belajar di sini, awal mula kita mengenal ini di desa kita. Jadi kita harus memiliki rasa rasa kebersamaan, rasa mencintai, cinta di desa kita, cinta lingkungan desa kita, seperti itu. Karena kalau saya lihat memang desa itu adalah yang mengajarkan kita pertama kali kita hidup, karena tumpah darah kita kan memang ada. Betul. Di desa kita lahir misalnya, kemudian karakter kita tidak akan jauh dari situ. Betul. Kalau yang disampaikan Ibu tadi, bangun desamu, kembalilah ke desamu, dimanapun kalian berada, tetap jangan lupakan desa. Betul. Karena satu saat desa itu akan membutuhkan, atau orang tersebut membutuhkan desa, begitu Mbak? Ya, betul sekali. Kalau tidak kita, siapa lagi, Bung Fauzi? Karena apapun, kearifan di masing-masing desa adalah keunikan tersendiri, dan ini wajib kita jaga bersama. Yang mungkin di sini ini bagus, belum tentu di daerah lain juga ada. Betul. Ya, misalkan di sini ada rumah sakit atau RSJ yang luar biasa, dan juga masyarakat kita yang bermacam-macam, ini luar biasa. Ini saling melengkapi di desa kita. Nah, kemudian gini Bu, apakah Ibu tidak merasa kesulitan ketika melihat banyaknya orang lalu lalang aktivitas, kemudian mereka juga berganti-ganti? Karena misal administrasi dan lain sebagainya, apakah tidak merepotkan pemerintahan desa yang kemudian seharusnya mengerjakan ini ternyata masih di situ? Gitu? Karena ini sudah menjadi kebiasaan kita bersama, masing-masing RW RT ini koordinasi kita ini insya Allah alhamdulillah bagus. Kita punya komunikasi baik itu dari grup WA, grup baik itu di tingkat RW, tingkat desa, ini kita komunikasi. Ada masalah apapun kita saling cross check. Terus setiap kegiatan yang mungkin di desa saya membutuhkan pengantar RT RW dan yang lain sebagainya, ini tujuannya kita bisa koordinasi lebih baik. Jadi masalah-masalah yang ada di lingkungan desa Sumber Porong ini kita cari solusinya bersama. Nggak mungkin kita memberikan keputusan sepihak atau bagaimanapun tanpa ada koordinasi dari banyak pihak. Berarti gitu. Tetap mengutamakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Betul. Dan ini juga dari kearifan lokal. Betul. Bu, ya. Sepertinya ini sudah mulai merembet kepada ending nih. Barangkali ada sepatah dua kata yang mungkin disampaikan khususnya untuk masyarakat Sumber Porong, kemudian masyarakat luas lah. Karena saya lihat panjenengan ini perempuan yang tangguh ini, yang bisa aja. Sri Kandi yang kok bisa Sri Kandi tahu? Dari 27 orang ini saya lihat itu. Semuanya ini kan diciptakan dengan kemampuan kelebihannya masing-masing. Dan seperti ini pun saya nggak mungkin bisa ada di sini tanpa juga dari seluruh dukungan dari semua pihak dan masyarakat desa Sumber Porong. Tidak ada artinya itu semua. Terlepas dari itu kita harus punya semangat. Itu satu saja, wes. Semangat itu cukup. Seperti saya lah Bu ya. Iya, bersemangat kan? Ya, tetap semangat. Nah, hanya itu Bung Fauzi, kita punya semangat dan harapan. Karena cita-cita itu hanya butuh satu mimpi untuk mewujudkan. Insya Allah akan memberikan segalanya. Karena kita punya satu keyakinan. Betul. Sambung ya. Oke, guys. Jangan lupa guys. Ya, subscribe and like channelnya Bung Fauzi. Itu loh Bu Kades. Jangan lupa juga subscribe dan like channel YouTube Desa Sumber Porong. Desa Sumber Porong oke lagi. Yes. Terima kasih Bung Fauzi. Sama-sama Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan luar biasa buat saya. Karena ini adalah Sri Kandi pertama yang hadir dalam YouTube saya. Dan beliau juga bukan orang biasa, beliau pimpinan. Makanya saya berterima kasih sekali. Satu pesan tadi yang disampaikan oleh Bu Kades adalah kita tetap semangat. Kita harus maju terus. Kita tidak boleh mundur, tidak boleh pantang menyerah. Karena bagaimanapun kita
tetap kita itu miliknya Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Tuhan akan memberi jalan, dan Tuhan memberi sesuatu cobaan misalnya itu tidak akan melebihi kapasitas manusianya. Begitu. Siap. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di segmen-segmen berikutnya atau di episode berikutnya. Kalau nanti ini ternyata kawan-kawan menyukai dengan sang Sri Kandi ini, nanti saya tampil lagi dengan Bu Kades. Begitu Bu ya? Oh my God. Mungkin di channel lain juga ya. Oke, itu terima kasih. Salam ketua. Sudah. Begitu.